Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wallahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Memang belakangan ini karena beberapa hal yang sangat teknis, tim Raja Wali Nusantara agak lambat dalam mengupload video. Tapi insya Allah bukan berarti berhenti. Justru ke depan tantangan akan semakin luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Raja Wali Nusantara menghaturkan permohonan maaf terhadap saudaraku semua atas ucap atau tindak yang kurang berkenan. Semoga pada momentum Ramadan ini kita selalu dilimpahkan oleh Allah rahmat dan berkah serta ridhonya. Bagi saudaraku yang beriman, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga tidak ada sesuatu hal yang menggagalkan berkahnya atau ridhonya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview terkait dengan puasa raga, puasa rasa, dan puasa sukma. Ini sudah dibahas tahun lalu, tapi kemudian akan saya coba tekankan lagi pada aspek puasa sukma. Jika boleh disepadankan, puasa raga itu adalah puasa atau puasa umum atau puasa orang beriman pada umumnya. Puasa raga adalah puasa yang hanya terkait dengan hal-hal yang physically, tidak makan dan tidak minum sepanjang waktu puasa. Jadi puasa Kemudian puasa khos ini bisa kalau boleh disepadankan itu dengan puasa rasa. Jadi rasa itu urusannya dengan torikoh sebenarnya. Jadi torikoh itu dimensinya rasa dan metafisika. Nah, puasa khos atau puasa rasa ini maksudnya puasa yang mulai menata diri. Selain memenuhi aspek ragawi dalam berpuasa, juga mulai menata langkah, menata pikir, dan menata emosi agar selain mendapatkan sahnya puasa, juga mendapatkan nilai yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, puasa sukma atau kalau boleh disepadankan itu puasa khawasil khawas. Saya akan mencoba memberikan semacam opini lah versi kami tim Raja Wali tentang puasa sukma. Yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa itu adalah orang yang beriman. Artinya apa? Yang dipanggil itu sebenarnya adalah rasa dan kolbunya.
Walaupun dalam prakteknya memang melibatkan jasad ragawi, tetapi aspek keimanan yang dipanggil dalam Al-Quran itu lebih kepada aspek ruhani. Jadi puasa ini yang dipanggil itu keimanannya, dan keimanan itu terletak pada fuad dan kolbun. Walaupun lebih penekanannya pada kolbun sebenarnya kalau keimanan itu. Walaupun biasanya ada yang menyatakan keimanan itu ada naik ada turun, ada stabil dan ada terus naik. Kalau yang masih konsep syariat ragawi, biasanya keimanan itu naik turun. Kalau konsepnya rasa atau fuad atau toriko, itu stabil. Nah, kalau konsep sukma, keimanan itu yajib, tidak mungkin turun. Nah, yang dipanggil berpuasa itu adalah keimanan. Maka dimensi sebenarnya adalah yang dipanggil itu ruh. Tetapi karena memang keterbatasan manusia, maka ada yang hanya sampai pada jasadnya saja, ada yang sampai pada jasad dan perilaku atau rasa atau psikisnya, ada yang sampai pada ketiga-tiganya. Puasa sukma seperti apa? Begini saudaraku, sukma atau ruh itu sebenarnya atau fungsi utamanya adalah pengendali dalam seluruh aspek, mengendalikan emosional, menjernihkan pikiran, menenangkan rasa, dan menyehatkan raga. Itu fungsi utama ruh. Kenapa demikian? Karena ruh itu mampu berdampingan atau mampu langsung berkomunikasi dengan Gusti. Nah, kalau jasad kita berpuasa mengendalikan, menahan agar tidak ada air yang masuk diminum, agar tidak ada makan yang dimakan, itu puasa puasa am atau puasa ragawi. Kalau puasa rasa atau puasa khos itu selain menjaga makan dan minum juga menjaga perilaku, menjaga psikis. Nah, maka ketika berbicara puasa sukma adalah seseorang yang mampu melepaskan dirinya, jadi ruhnya langsung berdampingan dengan Gusti selama berpuasa, dan kemudian mengendalikan seluruh aspek dalam dirinya untuk menjadi af'al Gusti. Jadi orang yang berpuasa sukma sebenarnya dia mendapatkan perintah untuk mengendalikan dirinya, mengendalikan raganya, mengendalikan emosi, menjernihkan pikiran, menenangkan jiwanya, dan juga bekerja untuk hal-hal lain yang disesuaikan dengan perintah Allah. Karena kerja-kerja di spirit oleh sukma atau Ruhul Kudus itu sangat luas. Jadi sekali lagi begini saudaraku, puasa raga menahan makan minum, puasa rasa atau khos itu menahan dari pandangan, psikis, emosi, dari agar tidak emosi, agar perilaku psikisnya baik. Puasa sukma adalah sukmanya keluar menghadap Allah untuk mendapatkan atau menerima perintah selama puasa itu dilakukan. Jadi maksudnya bisa jadi dia mengendalikan dirinya, nafsunya, akalnya, dan juga psikisnya, dan juga dia harus mengendalikan alam yang lain. Harus mengkondisikan, harus bekerja untuk alam yang di luar dirinya. Makanya
agak sulit bagi kita untuk menjangkau tentang puasa khawasul khawas itu. Ada yang menyatakan itu kelas Nabi. Betul, itu kelas para wali. Ya, karena memang aspek ruh ini yang berdampingan dengan Gusti, yang kemudian bisa menjadi af'al, atau bisa menjadi aktor, atau bisa menjadi pelaku sesuai dengan yang Allah kehendaki selama puasa itu berlangsung. Itulah puasa khawasil khawas atau puasa sukma menurut versi kami tim Raja Wali. Kalau kemudian pertanyaannya, apakah saat ini ada orang-orang yang menjalankan puasa sukma atau puasa khawasil khawas? Menurut saya ada. Siapapun itu pasti ada. Allah pasti menyiapkan orang-orang tertentu untuk melakukan hal itu, untuk bisa seperti itu. Kalau kemudian ada pertanyaan, apakah ruh itu makan dan minum selama puasa? Jawabannya, dalam dimensi ruh tidak ada batal, tidak ada hukum. Jadi nanti beda lagi bahasanya terkait dengan pola kerja. Jadi yang jelas adalah puasa sukma itu pengendalian ruh terhadap raganya, nafsunya, akalnya, dan rasanya, dan juga ikut mengendalikan alam yang lain sesuai dengan yang Allah kehendaki atau Allah perintahkan. Demikian saudaraku terkait dengan puasa sukma atau puasa khawasil khawas atau khususil khusus. Semoga bermanfaat dan berkenan. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.